Karena memang kondisi jalan kabupaten ini tidak mencapai 50% yang baik. Artinya separuhnya memang hancur semua. Maka kemudian wajar di mana-mana, di desa-desa, dimanapun dia berada, masyarakat yang selalu dikeluhkan itu adalah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. Tribuners, saat ini saya sedang bersama anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Tentunya kita akan membahas program yang hari ini telah dipercepat oleh Gubernur Lampung, Bapak Ahmad Mirdin Jausal, terkait infrastruktur. Di mana kita ketahui pasca beliau dilantik, sejumlah ruas jalan telah mulai diperbaiki, dan secara data dari BMBK terdapat 52 ruas jalan serta jembatan yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Lampung di tahun 2025 dengan anggaran mencapai 450 miliar. Tentunya Tribuners, kita sudah kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung di Komisi 4 yang membidangi infrastruktur. Saya telah bersama Bang Wahrul Fauzi Lalai. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Gimana kabar kita, Bang? Baik, baik. Bang, ini sebagai wakil rakyat, tentunya Provinsi Lampung sempat menjadi bahasan secara nasional bahkan internasional terkait jalan. Namun hari ini telah ada gubernur dan wakil gubernur baru, dan pasca mereka dilantik, sejumlah ruas jalan telah mulai diperbaiki. Sepanjang pengawasan kita, Bang, khususnya perihal jalan di Provinsi Lampung, seperti apa yang dapat diceritakan dan disampaikan kepada masyarakat ini, Bang? Ya, terima kasih. Jadi sebelum ke sana, saya tarik dulu ke masa-masa perjuangan ya, atau kampanye. Saya mengawal Pak Gubernur Yai Mirja dan Mbak Jihan ke berbagai daerah, dan saya langsung melihat, menyaksikan dan mendengar langsung bagaimana keluhan seluruh masyarakat. Rata-rata di setiap desa, setiap kecamatan dan di berbagai kabupaten itu tidak lain adalah infrastruktur. Betul. Nah, maka kemudian luar biasanya tumpuan harapan ini soal infrastruktur ini kepada Pak Gubernur kita dan Pak Ibu Wakil Gubernur kita soal infrastruktur. Maka kemudian setelah Yai dilantik ya, sebelum 100 hari kerjanya ya, Pak Gubernur langsung bergerak cepat ya dalam memetakan dan menentukan lokus. Nah, jadi ini harus tahu nih ya, gitu. Dan luar biasa Pak Gubernur kita dalam menentukan lokusnya, titik jalan itu dia betul-betul memetakan dulu skala prioritas, skala kebutuhan, yang mana lebih prioritas gitu. Dan dia langsung teknis tuh gitu kan. Dia kontak ya kan, karena dia keliling kampanye itu dia mencatat dan langsung berhubungan ya gitu. Dan karena beliau ini gubernur beda, dia ini gubernur yang terbuka ya kan, baik semua orang, cuman orang mati aja yang dia nggak dekat nggak baik ya kan. Kalau orang masih hidup dia pasti baik semua gitu. Karena itu maka akses komunikasi informasi dia langsung gitu loh. Itu jadi menarik ya, dari 52 ruas jalan ini adalah betul-betul hasil diskusi semua pihak ya, dan juga melibatkan Komisi 4 dalam menentukannya, dan insya Allah ini betul-betul bermanfaat karena ini sudah mulai bergerak ya, sudah berjalan ya kan, tinggal kita kawal ya kan, kita dukung ya proses pembangunan 52 ruas yang ada di Provinsi Lampung ini. Itu. Bang, ini terdapat 52 ruas jalan, namun yang menjadi sentra prioritas atau yang terfokus tentunya kan tidak bisa mengcover di 15 kabupaten kota. Bisa diceritakan sih, Bang, di wilayah-wilayah mana saja dari 52 jalan ini yang mungkin sudah bertahun-tahun belum tersentuh, belum dibangun, dan sudah mulai diperbaiki dan dibangun di era gubernur baru ini, Bang?
Iya, yang pasti saya bilang tadi itu dalam menentukan lokus perbaikan itu betul-betul secara riset, secara pemetaan dan betul-betul kebutuhan mendesak yang ada di masyarakat, kan gitu kan. Maka diputuskan, ditentukan titik dia dari 52 ruas. Itu artinya betul-betul dari kajian yang komprehensif ya, itu. Maka mudah-mudahan jalan ini kan bisa selesai dengan baik, kemudian tahun depan lagi bisa dikerjakan lagi kan gitu kan. Harapannya sih 2-3 tahun ini ya jalan provinsi dalam kondisi mantap semua gitu. Dan Pak Gubernur juga setelah jalan provinsi ini selesai, maka kemudian dia akan bagaimana bergotong royong untuk juga membantu jalan kabupaten. Karena memang kondisi jalan kabupaten ini tidak mencapai 50% yang baik. Artinya separuhnya memang hancur semua. Maka kemudian wajar di mana-mana, di desa-desa, dimanapun dia berada, masyarakat yang selalu dikeluhkan itu adalah jalan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu tuh mana jalan desa, jalan lingkungan, mana jalan kabupaten, mana jalan provinsi, dan mana jalan nasional gitu loh. Nah, tapi setahu mereka adalah jalan di tempat saya itu masih rusak, becek, ya kan, bisa untuk mancing itu. Maka kemudian ya kita doakanlah Pak Gubernur ya dan seluruh pejabat yang terkait betul-betul untuk bisa bersungguh-sungguh dan berjuang memaksimalkan membangun jalan yang ada di Provinsi Lampung ini. Seperti itu. Oke Bang, ini 52 ruas jalan. Secara data ini mencapai anggaran 450 miliar. Nah Bang, kalau kita berbicara anggaran ini Bang, dengan anggaran yang ada APBD kita, seperti apa ini Bang bahasan pemerintah provinsi dan juga DPRD terkait anggaran ini? Apakah dia, kalau kita ketahui kan sepanjang perjalanannya ini tidak tercover atau APBD kita tidak cukup untuk membangun jalan yang dari Provinsi Lampung, maka kita perlu ucuran dana dari pusat. Nah, sepanjang obrolan sejauh ini, apakah ada strategi-strategi atau terobosan-terobosan daripada pemerintah dan juga DPRD untuk menarik anggaran dari pusat ke Lampung ini Bang? Ya, itu udah jurusnya Pak Gubernur lah. Ya, beliau ini gubernur kesayangannya salah satu kesayangan Pak Presiden. Artinya secara komunikasi, akses, kedekatan, mudah-mudahan Lampung terdepan lah, ya kan gitu. Maka kemudian secara politik anggaran, kebijakan, insya Allah Lampung yang diprioritaskan juga gitu, dibanding dengan daerah provinsi lain. Maka kemudian kita bisa meyakinkan pemerintah pusat terkait kesiapan kita dalam hal membangun infrastruktur, karena memang ya ini juga harus disupport oleh pemerintah pusat gitu ya kan. Kalau kita lihat dulu viral Lampung, kemudian Pak Jokowi hadir ya kan, dia nunjuk-nunjuk ya kan, maka muncul impres kan, ya, maka terbangunlah jalan ruas yang ada di Kota Baru dan Gang Randu Lampung Tengah. Lampung Tengah. Artinya memang kekuasaan hari ini memang betul-betul bisa menjadi perhatian kita semua untuk bisa membantu di Provinsi Lampung agar eskalasi pembangunan kita lebih cepat. Itu mungkin. Oke. Nah Bang, sepanjang pengawasan dari DPRD, apa saja ini kendala mungkin saat pembangunan atau juga pengawasan kita seperti apa terhadap pembangunan jalan di Provinsi Lampung ini? Ya, Bung Taufik itu Pak Kadus itu orang baik ya, dia cerdas dan detail ya kan gitu. Dan saya pikir dia dan jajarannya masih bekerja secara on the track ya. Dia memang pekerja ya, dan secara kerja-kerja di lapangan juga kita pantau masih berjalan normal gitu. Tinggal kita support dan terus kita lakukan ya bareng-bareng lah, saling mengingatkan gitu kan, ketika ada komplain atau keluhan dari masyarakat terkait dengan lokus biasanya kan gitu kan, ada yang jembatan yang jebol kan gitu. Nah tapi
Prinsipnya komunikasi soal mengaspirasikan harapan masyarakat kepada beliau itu juga bagus kok komunikasinya, dan respon juga baik. Itu sih, tinggal komunikasi kerjasama ini tinggal kita harmonisasi ya. Kita jaga dengan baik aja ke depan. Oke. Itu. Kalau khusus di Dapil Abang, kita tahu di Dapil Lampung Selatan banyak juga jalan-jalan yang mungkin masih kurang baik ini Bang. Hanya saja mungkin masyarakat, benar kata Bang tadi, bingung ini jalan provinsi atau ranah kabupaten. Nah, seperti apa Bang kondisi di Dapil khususnya Lampung Selatan sepanjang kita turun, keluhan aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan nih Bang? Iya, kalau hari ini, kalau dulu saya turun ini banyak persoalan. Pertama, mereka akan mengeluhkan soal pupuk, soal gabah, soal bibit, ya kan gitu kan, soal infrastruktur gitu. Nah, hari ini soal pupuk itu tidak ada lagi, karena Pak Prabowo dan Menteri Amran ini sangat luar biasa ya untuk dalam menata kelola pupuk yang ada di nasional dan provinsi Lampung. Nah, soal gabah jelas ya, luar biasa riang gembiranya petani hari ini ketika harga dinaikkan oleh Bapak Prabowo Subianto, presiden kita gitu loh kan. Bibit semua bagus. Nah, tapi memang hari ini adalah persoalan di lapangan itu soal bagaimana infrastruktur gitu loh. Itu mudah-mudahan kan di Lampung Selatan Mas Bupati kita juga baru yang juga punya akses yang baik kepada pemerintahan pusat ya kan gitu. Sama-sama lah untuk cepat kan gitu kan, baik kabupatennya maupun di provinsi Lampungnya. Gitu. Tapi kalau wilayah yang mungkin dianggap perlu dalam waktu cepat dia diperbaiki ini di kecamatan. Semua wilayah karena hancur-hancur semua. Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau, Tanjung Sari, Waisulan tuh, apalagi Waisulan tuh. Ya kan, Candipuro, Palas ya kan. Kalian Penengahan, Raja Basa memang luar biasa ya, sangat membutuhkan sekali. Semua kepala desa, seluruh masyarakat hari ini ya kan. Kalau kita urungkasi, tolong jalan Pak Dewan kata dia. Itu nggak ada lagi yang menyatakan pupuk harga gabah udah enggak, udah itu udah selesai, udah perut udah kenyang, nah, ini tinggal jalan ini kan gitu. Itu jadi itu Bung ya. Emang perhatian kita semua. Itu semoga kita semua bergotong royong lah untuk memperbaiki ini. Itu. Nah sementara untuk potensi di Lampung ini Bang, yang memang berhubungan langsung dengan jalan. Nah, ketika dia jalannya hancur parah, ini tentunya kan angkutan, produksi pertanian atas hasil mungkin perkebunan dan lain ini terganggu. Nah, seperti apa sih Bang mungkin keluhan daripada masyarakat ini Bang terhadap di kondisi ketika mereka hendak mengeluarkan pisang mungkin kalau di Lampung Selatan atau padi yang sempat juga viral ada yang terjatuh, bahkan ini seperti apa nih Bang yang ingin disampaikan terhadap pemerintah pusat mungkin atau juga pemerintah provinsi soal jalan ini Bang? Iya, kalau itu sebuah kenyataan ya. Artinya sudah hampir puluhan tahun rakyat di Provinsi Lampung ini mengalami persoalan akses transportasi khususnya di jalan. Itu kita banyak melihat korban kecelakaan sampai menimbulkan jiwa. Soal bagaimana juga transportasi pertanian itu susah, ya kan, ke masjid kena cepretan dia baju ke masjidnya kotor, ya kan gitu kan. Ya kemana-mana ini soal jalan, maka kemudian ya ini hal yang sangat dibutuhkan sekali kan gitu kan, sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana mereka memohon sekali ya kan gitu kan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan presiden ya kan gitu. Harapan kita ya bisa ya kan secara perlahan dalam memperbaiki jalan ya, kondisi yang ada. Itu. Nah sementara 52 ruas jalan yang telah mulai dibangun ini progresnya sejauh ini sudah seperti apa Bang yang disampaikan dinas terhadap DPRD, karena kemarin kan kalau tidak salah dinas BMBK hadir ke DPRD, mungkin ada bahasan-bahasan khusus atau ya lagi berjalan semua. Lagi berjalan semua dan saya pikir nggak ada masalah yang
strategis di lapangan, masih normal semua ya. Tinggal kita kawal aja lah. Itu agar kualitasnya baik ya kan gitu kan. Tidak ada kendala-kendala hal-hal lain di lapangannya. Itu. Mungkin rencana Komisi 4 sendiri bakal turun memantau langsung ke lapangan atau seperti apa ke depan ini, Bang? Ya, boleh. Kita kan ke lapangan terus ya kan. Teman-teman Komisi 4 juga berada di masing-masing dapil ada. Pasti semua termonitor dengan baik. Itu, dan yang kita harapkan agar ini cepat selesai dan masyarakat bisa mengakses dan menikmati jalan mulus yang ada di Provinsi Lampung ini. Oke. Gitu. Nah, Bang, mungkin kita sudah di penghujung. Ini seperti apa closing statement dari Abang? Mungkin yang bagi masyarakat yang hari ini masih menantikan pembangunan jalan di wilayahnya, seperti apa pesan untuk mereka dan juga apa harapan terhadap pemerintah provinsi maupun di pemerintah pusat ini, Bang? Ya, harapan kita adalah kepada pemerintah pusat ya, bagaimana bisa melihat kondisi-kondisi jalan yang ada di Provinsi Lampung ya kan, yang secara APBD-nya memang kurang kan gitu kan. Maka suntikan bantuan itu sangat diperlukan untuk memastikan ya kan akses ya, untuk memastikan jalan mulus yang ada di Provinsi Lampung, termasuk percepatan ya kan. Itu jadi sudah sangat lelah masyarakat kita, sudah sangat capek dan ini sangat terakumulasi kan gitu kan. Maka ketika banyak percepatan pembangunan jalan masing-masing kabupaten, provinsi ya kan, bahkan nasional, insya Allah ya masyarakat kita juga ikut merasakan kebahagiaan yang sama di atas jalan yang mulus. Demikian, Bung. Kalau pesannya bagi masyarakat yang mungkin menanti perbaikan jalan seperti apa nih? Ya, kita terus berdoa ya, tapi kita terus berjuang juga. Ya kan, kita doakan Pak Gubernur kita sehat, ya kan, Pak Bupati kita sehat, ya kan gitu kan, agar lobby-lobby percepatan dari akses pusat segera turun ke kabupaten maupun ke provinsi. Baik, Tribuners, itulah tadi perbincangan kita bersama anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Abang Wahrul Fauzi Silalahi. Saya panggil Abang karena beliau ini masih muda. Tentunya Tribuners, kita akan bahas lagi mengenai sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan juga sektor-sektor lain. Nantikan terus tayangan kita dalam podcast Tribun Lampung dengan saya Rio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.